Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab munakahat atau indahnya membangun mahligai rumah tangga bagian kedua. Kalau bagian pertama sudah kita bahas di video sebelumnya, ini adalah lanjutan bagian kedua, beberapa persoalan dalam rumah tangga. Yang pertama, persoalan dalam rumah tangga yaitu nuzuz atau durhaka, yang artinya tindakan istri yang menentang kehendak suami yang tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syariat. Apa contohnya? Istri tidak mau tinggal di rumah yang disediakan suami. Apabila istri bepergian, tidak beserta suami atau muhrimnya, walaupun perjalanan itu wajib seperti haji. Sebab perjalanan perempuan yang tidak beserta muhrim adalah maksiat. Yang kedua, permasalahan dalam rumah tangga itu adalah perceraian atau talak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan yang disebabkan oleh perselisihan antara suami istri yang menimbulkan bibit permusuhan dan kebencian di antara keduanya. Berikutnya macam-macam talak ada dua, ada talak roj'i dan talak bain. Kalau talak roj'i itu sama dengan talak sementara, yang artinya bisa rujuk kembali selama masih dalam masa iddah. Yang berikutnya adalah talak bain, talak yang tidak bisa rujuk kembali untuk selamanya. Berikut adalah pengertian dari talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Dalam hal ini talak bain dibagi menjadi dua, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Kalau talak bain sugro itu bisa rujuk kembali dengan catatan harus akad nikah baru. Tapi kalau talak bain kubro itu tidak boleh nikah kembali kecuali istri menikah dengan laki-laki lain secara alamiah dan kemudian bercerai secara alamiah, baru rujuk kepada atau menikah lagi kepada suami yang pertama. Lafaz talak atau ucapan talak itu ada dua macam. Yang pertama sharih atau terang, jelas bahwa suami tidak ragu-ragu lagi memutuskan ikatan pernikahan dengan mengatakan kamu tertalak atau saya ceraikan kamu. Yang kedua adalah kinayah atau sindiran, bahwa suami masih ragu-ragu untuk mengucapkan kata cerai sehingga suami hanya melakukan sindiran saja, misal pulanglah kamu ke rumah keluargamu. Yang selanjutnya adalah khulu. Khulu adalah seorang suami menceraikan istrinya dengan imbalan mengembalikan sesuatu darinya, dan khulu disebut juga fidyah atau ifah yang artinya tebusan. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat kepada suami dan atas persetujuan suami. Biasanya khulu ini terjadi karena adanya KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami, sehingga istri merasa tidak nyaman lagi, merasa teraniaya, merasa terancam. Yang berikutnya mengambil keputusan untuk minta cerai. Fasah berarti memutuskan pernikahan atau bisa juga diartikan pembatalan pernikahan. Perkara ini hanya diputus apabila pihak istri membuat pengaduan kepada mahkamah dan hakim karena sebab tertentu, misal suami tidak bisa bekerja, suami berpenyakitan, suami tidak mampu memberikan nafkah lahir batin, maka pihak istri ini mengajukan untuk memutuskan ikatan pernikahan. Adapun syarat-syarat fase, yang pertama, istri harus selalu tinggal dalam rumah ketika ditinggal suami. Istri tidak melakukan nuzuz,
durhaka kepada suami, istri telah bersumpah mengenai 2 hal di atas. Yang keempat, istri bersumpah bahwa suaminya tidak mempunyai harta di tempat dan tidak meninggalkan nafkah untuk dirinya. Yang kelima, istri menyatakan bahwa suaminya tidak sanggup memberikan nafkah lahir batin pada dirinya. Yang kelima, permasalahan dalam rumah tangga adalah ilah, yaitu sumpah suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan masa. Apabila suami kembali kepada istri sebelum 4 bulan, maka ia harus membayar kifarat atau denda sumpah kepada istrinya. Sebaliknya, bila suami tidak kembali, maka berlaku talaknya. Kafaratnya memberi makan fakir miskin 10 orang atau memerdekakan budak. Jika tidak sanggup, maka berpuasa selama 3 hari. Berikutnya, permasalahan dalam rumah tangga yaitu li'an atau saling laknat. Adalah perkataan atau tuduhan suami kepada istri telah berbuat zina, dan perkataan itu diulang sampai 4 kali. Apabila tuduhan itu tidak benar atau tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi atau tidak mau bersumpah, maka suami harus dipukul 80 kali. Apabila istri tidak melakukan zina, maka ia harus mengucapkan sumpah li'an 4 kali. Dan yang kelimanya adalah amarah Allah jika suaminya benar atas tuduhannya. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 8 dan 9. Berlaku cerai selamanya. Jika tidak mau sumpah, berlaku hukum zina baginya. Jika terjadi li'an, berlaku cerai selama-lamanya dan tidak bisa rujuk kembali. Yang keenam adalah zihar, yaitu suami menyerupakan istri dengan ibunya, sehingga haram atasnya atau perempuan yang lain yang dinikahinya. Misal, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Hukumnya haram. Apabila suami mengatakan zihar kepada istrinya, maka wajib baginya membayar kifarat atau denda, dan haram atasnya bercampur dengan istri sebelum ia membayar kifarat. Selanjutnya, hikmah talak merupakan jalan keluar darurat. Yang kedua, mengakhiri penderitaan batin yang lama terpendam. Yang ketiga, alat untuk meredam kemarahan dan sikap membenci. Yang keempat, memungkinkan kedua belah pihak akan kembali saling menghormati. Yang berikutnya, pembuka jalan untuk merintis kembali mencari pasangan baru. Yang terakhir, apabila tidak ada perceraian, akan terjadi beberapa kendala dalam penyelesaian masalah yang menyangkut hukum. Berikutnya adalah iddah. Iddah yaitu masa tunggu atau menanti bagi istri yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Bagi istri yang hamil, maka iddahnya sampai dengan lahir anaknya. Bagi istri yang tidak hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari bila cerai mati dan 3 kali suci bila cerai hidup. Bagi istri yang tidak haid atau menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Istri dicerai dan belum campur atau belum berhubungan suami istri, maka tidak ada masa iddah. Nah, berikut adalah gambaran iddah wanita cerai 3 kuruk. Yang pertama adalah 3 kali haid. Maka di sini bisa kita lihat pada nomor 1 haid 1 kali, pada nomor 2 haid 2 kali, pada nomor 3 haid 3 kali. Nah, itu yang disebut dengan 3 kali haid. Yang berikutnya 3 kali suci. Pada nomor 1 masa suci dihitung 1, berikutnya haid masa suci 2 dihitung yang kedua, haid lagi masa suci 3 dihitung ketiga kalinya, yaitu artinya adalah 3 kali suci. Yang terakhir adalah rujuk, yang artinya kembalinya suami kepada istri atau kembalinya istri kepada suami yang telah menceraikannya. Rukun rujuk harus ada istri, suami, saksi, dan sigot. Sigot itu adalah ucapan seperti ijab qabul itu ya. Hukum rujuk yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga jaiz, dan yang keempat adalah sunnah. Adapun syarat-syarat rujuk
atas kemauan sendiri, dinyatakan dengan perkataan. Mantan istri dalam keadaan iddah, saksi harus disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Ketentuan rujuk hanya boleh dilakukan jika membawa kebaikan bagi istri dan anak-anaknya. Rujuk hanya dapat dilaksanakan jika perceraian terjadi 1 atau 2 kali. Rujuk dilakukan sebelum masa iddahnya. Hikmah rujuk: mengembalikan hubungan persaudaraan, alat islah atau perdamaian, memperbaiki kesalahan, menyelamatkan masa depan anak-anaknya khususnya dalam hal pendidikan. Yang selanjutnya, mendorong seseorang untuk hidup lebih berencana, aktif, kreatif dalam memenuhi kebutuhan. Hidup akan lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kesimpulan, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan mempunyai kata dasar nikah. Menurut bahasa Indonesia, nikah artinya bersatu atau berkumpul. Menurut istilah syariat, nikah adalah bersatu berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan Islam. Dalam ketentuan Islam, nikah menghalalkan hubungan seksual antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah adalah mubah, boleh dilakukan bagi sebagian ulama. Demikian materi tentang beberapa persoalan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.